selama rejim ini masih begini, ya nggak bisa diperbaiki. Kalau rejim ini jatuh, yang perlu kita selamatkan adalah duit. Duit itu jangan sampai dibawa lari oleh bajingan-bajingan itu. Banyak tikus-tikus di Bank Indonesia. Padahal DPR-nya gemblung juga. Sehebat-hebatnya orang beriman bertakwa. Tapi kalau kemudian bergabung bersama penjahat, nggak jalan ya. Assalamualaikum Pak Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu. Kembali kita ketemu Dan kembali menghadapi negara yang porak-poranda. porak-poranda. Dan kita mencoba agar tidak cicing wae. Iya, iya, iya. Karena Iya, kalau iya. kita cicing wae juga itu adalah tanggung jawab kita, ya kan? Iya, iya. Jadi Iya. untuk Kita selalu ikut serta kita. ikut Ya. serta, meskipun secara minir selalu ditanggapi oleh presidennya orang Indonesia Ya. yang selalu Si mengatakan Londo Hitam. londo ireng. Londo Ireng. Itu kacau itu. Karena Kacau. yang kategorinya itu jurnalis, terus disebut lagi wartawan, Ya. pengamat, sama LSM. Jadi Ya. 4. Tapi yang 2 itu jurnalis sama wartawan. Iya. Kacau kan, dia tidak bisa membedakan wartawan dan jurnalis Jurnalis. gitu loh. Itu yang disebut Londo Ireng. Londo ireng itu, Iya, iya, yang bajingan, membantu Londo sebenarnya itu untuk Ya. memperangi pribumi. Ya. Iya, iya, iya. Di sisi lain saya juga mendengar presiden orang Indonesia ini mengatakan kalau Indonesia suram, menganggap Indonesia suram, ya silakan cari tempat lain. Iya, gitu. iya. Seperti halnya ketika Iya. presiden Indonesia mengatakan kabur aja ke Yaman. Ya. Itu kan satu ungkapan yang sebetulnya menyakiti, menghina, menyakiti. Iya, iya. Ya, Ya, Yaman yang mana ini? Ya kan? Yaman yang mana? Nah, makanya Yaman Iya. itu kan terbagi ya. Ada Yaman Timur, ada Yaman Barat. Iya. Kalau Yaman Timur itu tempatnya Ratu Seba dulu. Oh, Ratu Konon, Seba. konon ya. Iya, Ratu Seba. Lalu Yaman Barat itu yang kemudian terbelah antara pro Saudi dan pro Palestina. Pro Palestina. Ya, si Houthi itu. Ya. Oh ya, Houthi. Ya, ya. Betul. Nah, ini kurang ajar nih kalau sampai kemudian kita itu disuruh bergabung sama Houthi, ya. Seakan-akan memang Prabowo itu tidak suka sama Houthi, tidak suka sama Palestina, tidak suka dengan perjuangan melawan Yahudi dan Amerika. Betul. Tapi ya kalau dia mengklaim dirinya sebagai presiden tidak pantas. Tidak pantas. Makanya orang Indonesia juga menganggap tidak pantas si Dan- Prabowo itu menduduki jabatan sebagai presiden. Betul. Presiden kok kayak gitu ya. Iya. Bahkan sudah langsung ditanggapi sudah ada 8.000-an yang pindah Kewarganegaraan. kewarganegaraan dan dia dengan bangga menunjukkan paspor barunya, Paspor barunya. paspor lama dan paspor baru. Ya. Dan Jadi- beberapa orang yang sudah mendomisili salah satunya di Jepang itu akhirnya mencuat juga bahwa dia menjadi seorang profesor yang juga sangat dihargai di Jepang. Dihargai di sana. Dia Ya. dan di Jepang, di Jerman, Iya. di Amerika Betul. ada bermunculan, bahkan prajurit Indonesia asal Indonesia Iya. itu juga ada yang ada di gitu. sana. Iya, iya. Nah, ini Perempuan kan lagi ya. Iya. Ini kan ucapan-ucapan provokatif sebetulnya Ya, Pak Bintang. dan itu menunjukkan jati dirinya, ya, bahwa yang namanya Londo Ireng ya dia sendiri. Sebetulnya dia. iya. Bahkan lebih parah. Ah, Karena apa? Presiden ini kan Londo Ireng. ya, Mengabdi kepada Londo Ireng yang mantan presiden. iya. Mantan presiden ini Londo Ireng yang mengabdi kepada asing. Berarti ini Iya, tingkatnya. Iya, ya, dia yang menjilat Donald Trump toh. Iya. Tapi tidak- tingkatannya dia menjilat Londo Ireng yang ada di Solo. Iya. Iya, bergabung dengan Londo beneran. Londo beneran. Iya. Aduh. Nah, Bahkan sampai Londo Italia. Itali yang menolak. Mengatakan jangan menolak si
Londo Ireng Prabowo ini menginjakkan kaki di Iya. Itali. Di Itali. Tapi kalau warga negaranya boleh. Warga negaranya boleh. Iya, hanya si Londo Ireng aja ini. Iya, yang karena dia justru melakukan tindakan yang tidak pro rakyat. yang tidak pro rakyat. Betul. Itu disebutkan Betul itu. oleh Presiden Itali. Perempuan lagi. Perempuan pula. Dan dia welcome terhadap rakyat Indonesia. Iya, kecuali satu kecuali ini. Bajingan. Jadi orang asing saja sudah bisa menilai dia. Nah. Ya, kita yang merasakan ya. Iya, maka itu ini kan penderitaan kita ini kan sebetulnya bukan hanya secara politik, secara hukum dan secara ekonomi yang hari ini ditandai, bukan hari ini sih sebetulnya. Sudah 2 tahun terakhir ini lah, Sudah tahun terutama ya. Terutama, iya, maksud saya bahwa kita kaitkan dengan makin tidak betahnya beberapa Iya, kabinet betul. akhirnya melakukan pengunduran diri. Salah Iya. satunya kemarin, yaitu Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mundur. Apakah ada kaitannya dengan ekonomi yang makin tidak bisa dipertahankan, yang kemarin dijanjikan oleh Menkeu, Juni akan tumbuh 6%, dan atau memang gejolak ini makin membuat Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Londo Ireng ini makin terpuruk. Kira-kira bagaimana kaitannya dengan Begini ya, pengunduran itu? ada beda ya. Kalau yang betul-betul rakyat Indonesia yang ingin maju, ingin menggapai kehidupan yang lebih baik, yang sejahtera, lalu merasa tidak nyaman, merasa sudah tidak tahan, ya, lalu memutuskan untuk pindah kewarganegaraan, ya, itu tidak sama dengan pindahnya Peri Warjio ini mengundurkan diri, tidak sama, ya. Nah, saya itu waktu perkara saya ya mendatangkan saksi orang Indonesia yang ada di Jerman dan menginap di rumah saya, Mas. Menginap di rumah saya karena waktu saya ke Jerman itu juga udah kenal sama dia. Lalu saya minta dia menjadi saksi untuk datang ke Indonesia dan dia bersedia. Nah, ini tidak sama dengan Sri Basuki yang tidak bisa datang menjadi saksi ya. Dia menyurati tidak bisa datang. Tapi yang ini Sunarto namanya. Sunarto itu datang dan orang Boyolali dia. Dan dia termasuk juga seperti Sri Basuki yang dikirim oleh Bung Karno ke Jerman, ke negara Timur, Eropa Timur, yang pada waktu itu pro Soviet, ya, jadi masih komunis. Tapi setelah kemudian Jerman bersatu, dia pindah ke Jerman dan minta menjadi warga negara di sana. Bukan warga negara lah, dia masih dianggap stateless, ya, nggak punya kewarganegaraan, tetapi dia mendapat pekerjaan di sana, ya, pekerjaan. Dan dia daftar pekerjaan. Dia menikah juga dengan orang Indonesia dan punya anak-anak. Dan saya kenal mereka. Lalu tahun 95-96 itu dia datang ke pengadilan untuk menjadi saksi, untuk menyatakan bahwa Sri Bintang nggak begitulah, ya. Sri Bintang nggak menghina presiden, nggak menghina Soeharto, kurang lebih begitulah. Nah, waktu mau pulang, dia mengatakan, ya, saya bawa kemana-mana, ada sekitar 4-5 hari lah ke wilayah Jakarta ini. Dia bilang sama saya, orang kok bisa tahan ya hidup di Indonesia? Oh iya, Mas. Nah, di sana itu fasilitas
umum itu serba lengkap, orang nggak ada yang kesulitan apa itu namanya mendapatkan fasilitas umum ya termasuk jalanan ya, termasuk kereta api ya, bis dan sebagainya. Itu mereka enak dari rumah berjalan ke tempat pekerjaan tuh, meskipun mungkin tempat pekerjaan tuh harus ditempuh selama berjam-jam naik kereta api, tapi kereta apinya cepat. Nah ini kesimpulannya dia begitu, kok bisa tahan ya hidup di Indonesia Itu waktu itu dengan keadaan yang seperti itu ya di mana-mana macet jalanan ya. Apalagi yang sekarang, Pak. Apalagi yang sekarang ya, itu 95 ya, berarti kan berapa 30 tahun yang lalu, 30 tahun 30 tahun yang lalu. Jadi kalau kemudian kita mendengar ada yang pindah ke luar negeri ya pindahnya itu kan bisa macam-macam ya, bisa berpindah karena mencari pekerjaan ya yang lebih baik ya, atau pindah ke warga negaraan ya, itu memang disebabkan karena ketidaknyamanan ya, untuk menggapai hidup yang lebih baik, yang sejahtera, yang mendapat perlindungan secara hukum, mendapat berkah ya, kehidupan yang baik ya, artinya kebutuhan hidupnya itu tercukupi ya, tidak seperti yang sekarang kesini sulit, kesana sulit ya, hidup juga nggak gampang ya, terus mendengar macam-macam, termasuk maling ayam yang digebuki sampai mati ya, di Bali ya, kemarin ya, belum lama ya, ini, betul. Makanya itu hanya mendengar saja ya. Terus kemudian melihat ada orang yang mengumpulkan sisa-sisa beras yang jatuh dari karung beras ya, dari heller, dari tempat ya, penggilingan padi. Penggilingan padi. Itu saja, melihat itu saja sudah, hati itu sudah resah, Terenyuh. iya, dan prihatin. Bagaimana kalau itu terjadi pada diri saya gitu, iya kan? Iya. Nah jadi itu. Nah sedang Perry ini tidak sama, Mas. Dia sudah menikmati paling enggak 10 tahun Joko Widodo, kalau nggak salah ya. Ya, bangsa satu periode lah paling tidak. Iya, berarti kan 5 tahun. Lebih ya kan. Lebih ya kelihatannya ya. Ketika zamannya Sri Mulyani itu dia sudah ada juga tuh. Iya. Ditambah dengan 2 tahun zamannya Presiden Londo Ireng. Presiden Londo Ireng. Ya jadi dia menikmati dia. Betul. Ya Gubernur Bank Indonesia dia. Dia mendapatkan berbagai macam kecukupan, Fasilitas. ya. Bahkan gajinya mungkin miliaran ya. Bisa jadi. Nah, kenapa dia mundur? Karena dia nggak mampu. Dia merasa lambat atau cepat, karena tidak mampu menangani perekonomian Indonesia, lambat atau cepat dia pasti akan digantikan. Nah, saya kira dia sudah sampai kepada pemikiran persis sebetulnya seperti yang dikatakan oleh Purbaya, ya kan? Iya. Kalau nanti tahun 26 ini nggak mencapai 6%, saya akan mundur. Tapi kalau Purbaya nggak mau mundur-mundur, Belum. atau belum. Sedang Perry ini ya sudah terlanjur, dia tahu sendiri bahwa apapun yang diusahakan perekonomian ini nggak jalan. Perekonomian ini tambah ruwet, tambah rusak, bahkan tambah menyakitkan ya, karena berbagai macam kebocoran, termasuk korupsi yang saya menggambarkan itu seperti ya buah kedondong, kelihatannya bagus ya, mulus ya, dan enak dimakan. Ada yang warna putih, ada yang warna kuning ya. Iya. Tetapi
sampai ke isinya itu kayak gurita, Ya. kayak binatang buas, ya, yang belalainya kemana-mana. Itu buah kedondong itu seperti itu. Nah, ini juga sesuatu yang membuat Ferry Wardio udah nggak bisa apa-apa, Keadaan semakin rusak, Ruwet. semakin buruk, semakin ruwet, dan tambah ada kartel-kartel yang macam-macam begitu, yang mau tidak mau akan menghancurkan Indonesia. Dan soal keuangan itu kan terutama ya tentang nilai rupiah ya. Ya. Kan sudah berkali-kali saya sampaikan itu unsurnya itu cuma dua. Kepercayaan sama industrialisasi yang bisa menghasilkan dolar atau menghemat dolar. Ya, atau menghemat dolar. Nah, unsur kepercayaan inilah yang kemudian menghantui Indonesia, di mana semakin hari semakin dunia itu tidak percaya kepada Indonesia. Nah, penelitian saya selama ini ya, sejak 1980 ya, sampai ya beberapa waktu yang lalu, memang ada kalanya yang namanya perdagangan barang ya. Jadi perdagangan itu harus dibedakan antara perdagangan barang dan perdagangan Jasa. jasa ya. Neraca perdagangan barang dan neraca perdagangan jasa. Nah, sejak 80 itu memang ada naik turun ya, kadangkala negatif, tapi lebih banyak positifnya. Sekarang ini neraca perdagangan sudah negatif. Dari tahun berapa kira-kira yang mulai yang negatif? Berapa tahun lalu? Ya, ya itulah yang disebabkan karena Kementerian Keuangan ini tidak menerbitkan yang nota keuangan. Oh. Sehingga data itu tidak ditelusuri dari tahun ke tahun. Ya, tiba-tiba muncul aja. Tahun ini terjadi defisit neraca perdagangan barang. Nah, kalau barang itu sudah negatif, perdagangan jasa itu lebih lagi negatif, Mas. Itu nggak pernah positif bahkan. Dari sejak 80 nggak pernah positif. Yang jasa tadi ya? Jasa, ya kan? Ya itu tadi, antara lain jasa pergi ke luar negeri, sekolah ke luar negeri, berobat ke luar negeri, jasa mengimpor dan mengekspor karena tidak punya kapal, jasa overhaul pesawat terbang, dan ya banyak lagi yang lain. Ya, yang positif masuk itu jasa TKW gitu, TKW sama TKI, ya, ya, dan ya Allah, ketika saya naik haji ke Saudi, itu yang saya dengar dari orang-orang itu adalah TKW kita itu dijadikan sasaran pelecehan seksual. Iya. Ya, dan ya orang Arab itu begitu. Hampir Ya. semua sih, hampir di Hong Kong juga. Iya, ya pasti di apa tuh namanya, diperkosa lah sama Iya. tuannya itu. Ya, jadi meskipun mereka memberikan devisa kepada kita, Iya. ya. Nah, kok kebetulan ketika terjadi defisit neraca perdagangan, lalu Ferry mundur. Ya karena nggak ada dolar yang masuk. Kepercayaan terhadap Indonesia ini sudah menyangkut masalah perdagangan internasional, ya, barang maupun jasa. Terlebih-lebih lagi ketika kemudian Trump menghajar lagi karena defisit mereka mengalami defisit juga Iya. dalam neraca perdagangan mereka, perdagangan internasional ya, sehingga menaikkan tarif
impor, Ya. ya, untuk melindungi barang-barang dalam negerinya, Oh, ya, ya supaya devisa masuk, ya. Nah, jadi dengan kebijakan Trump ini, lalu direspon juga sama Cina, gua balas juga loh. Kanada juga melakukan begitu, Betul. ya kan? Dan negara-negara lain di Eropa saya kira juga melakukan hal yang sama. Ini yang kemudian mengakibatkan kita semakin terpuruk, ya, semakin terpuruk. Oleh karena itu, Wardio juga saya kira berpikir sama seperti kita, ya, bahwa wah ini memang nggak bisa diperbaiki. Selama rejim ini masih begini, ya nggak bisa diperbaiki. Ada Ronto Ireng, ada Dracula, Draculi, ada The Walking Dead, ya, hantu hidup. Ya, saya kira menunjukkan bahwa DPR itu nggak peduli dengan situasi begini, ya. Jadi, nah itu mundur. Lalu saya berpikir, saya sudah lama juga berpikir tuh, siapa? Ya. Kalau soal deputinya jadi PLT ya, saya kira hal yang wajar ya. Karena ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya ya. Ada otomatis kalau otomatis PLT ya. Iya, menggantikan. Ya supaya terjadi kekosongan. Iya, tidak ya. terjadi kekosongan. Dan saya selama ini kan juga berpikir ya, kalau rejim ini jatuh, maka yang perlu kita selamatkan itu duit. Duit itu jangan sampai dibawa lari oleh bajingan-bajingan itu. Iya. Ya, jangan sampai disimpan-simpan. Nah, yang bisa melakukan itu adalah kepolisian. Gubernur Bank Sentral juga bisa melakukan itu. Kalau nggak salah, Kejaksaan Agung bisa. Yeah. Ya. Nah, ini harus di stop. Tapi yang pintu masuknya kan lewat Gubernur Bank Indonesia. Itu matanya Bank Indonesia itu bisa mengawasi keluar masuknya uang, keluar masuknya dolar, keluar masuknya devisa. Nah, jadi ini posisi yang sangat penting dan harus segera ditemukan orang yang hebat, ya. Nah, kira-kira saya pernah berpikir ya, siapa sih teman-teman kita yang hebat itu? Mestinya kan ada tuh. Kalau dari UI udah diem mereka, ya, sehingga nggak bisa dilacak siapa. Ya bisa aja presiden tiba-tiba muncul menyatakan rektor UI bisa gitu. Kebetulan ekonom juga dia, ya kan? Atau apalah gitu. Tapi tokoh-tokoh yang hebat pada masa lalu ini juga harus mendapat perhatian senior-senior kita. Saya berpikir mengenai Anwar Nasution. Ya. Anwar Nasution itu orang BI dulu. Ya, belum sampai kepada, ya saya kira deputi juga dia, salah satu lah. Ya. Itu orang lurus, orang bagus, ya. Orang hebat. Dia pernah mengatakan bahwa banyak tikus-tikus di Bank Indonesia, ya. Tapi ya aku nggak tahu umurnya berapa ya. Dia lulus lebih dulu dari saya, jadi berarti udah kepala 8 juga. Iya, nah, ini yang kemudian menjadi, ya kita cari yang muda lah ya, yang muda ya, yang dia mempunyai karakter, punya integritas. Kalau Anwar memang punya, tapi ya mungkin usianya sudah nggak cocok ya. Nah, apakah Perry itu mendidik orang-orangnya seperti dia atau apa deputi-deputinya itu mempunyai pikiran sendiri ya, yang bisa dipakai untuk menggantikan? Itu saya belum bisa nyari, saya belum bisa mendapatkan orang yang gitu kira-kira bicara berintegritas ya, yang cocok untuk kedudukan menggantikan Gubernur Bank Indonesia ya. Iya. Ya itu memang kemudian terlampau lama dia. Terlampau Wardio ini terlampau lama ya, sehingga tertutup kemungkinan mendapatkan tokoh-tokoh yang hebat itu ya, apalagi rejim Jokowi,
Prabowo itu memang begitu. Dia memelihara orang. Pardio itu peliharaan Jokowi, peliharaan Prabowo. Ya. Jadi ya begitu. Jadi nggak mungkin akan menemukan kalau selama Ya, rejimnya sulit seperti menemukan. ini. Kalaupun dia ada orang yang berintegritas, Ya. kalah dengan sistem. Betul. Sistem yang sudah mereka bangun untuk Betul. memang bertumbuh suburnya para Ya. kartel. Betul. Kan akan berbenturan dengan rejim kan. Betul. Nah itu bagaimana ini? Nah, ya jadi terpaksa sementara harus merelakan mengambil orang dari dalam dulu, yaitu tadi PLT itu. Iya. Yang sebetulnya ya nggak jauh berbeda dari kemampuannya si Ferry. ya. Nah, itu unsur pertama tadi, kepercayaan ya. Hilang itu. Kepercayaan itu nggak tumbuh. Ya. Unsur yang kedua kan industrialisasi. Betul. Nah, industrialisasi itu lebih menyangkut kepada Purbaya. Purbaya itu ya seperti yang pernah saya sampaikan, dia nggak bisa memegang keuangan itu dengan berbagai macam jajarannya itu. Itu masalah pajak itu harus ditangani oleh orang lain. Ya, harus dipecah. Keuangan itu harus dipecah ke situ. Badan tersendiri. Badan tersendiri yang independen. Kemudian juga ada bendahara negara. Ya, jadi nggak bisa di Purbaya itu mengatur keuangan, ya, kecuali APBN yang harus sudah disetujui oleh DPR. Padahal DPR-nya gemblung juga, ya kan? Gemblung juga, nggak bisa apa-apa itu DPR. Oleh karena itu saya berpikir Bappenas itu mestinya masuk Ke Senayan. masuk Senayan ya, dalam rangka membantu DPR menyusun APBN. Sebab di dalam konstitusi disebutkan itu yang butuh itu adalah rakyat. Oleh karena itu yang merencanakan adalah rakyat. Ya, harus DPR. Nah, kalau DPR-nya nggak punya kemampuan atau gemblung seperti ini, ya harus ada staf yang bisa membantu, yaitu Bappenas itu. Ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Betul, ya. Karena apa ya? Karena kemudian si Purbaya ini hanya melaksanakan pembangunan. Nah, disitulah makna daripada fiskal, makna daripada industrialisasi itu di situ, Iya. ya kan? Nah, dia bisa melakukan intervensi terhadap rancangan APBN, boleh, ya, karena undang-undang itu pemerintah dan DPR, Ya. ya kan? Ya. Nah, jadi ini harus berbuat. Nah, melihat si Perry mundur dan Purbaya sendiri pernah menjanjikan akan mundur. Juni kemarin. Udah setahun yang lalu lah kira-kira ya. Enggak kan dia menunggu sampai Juni kalau nggak ada Lah perkembangan. iya. Oh iya, ya, Juni ya. Ya Iya. oke lah. Juni Juli nggak apa-apa lah ya. Juni, Juli. Tetapi Perry Wardio ini sudah lebih tanggap lebih dulu. Sudah tanggap lebih dulu ya, karena dia juga periodenya udah lama ya. Ya. Ini masih pengen kedudukan si Purbaya ini. Baru 2 tahunan. Iya, baru 2 tahun, jadi duitnya belum banyak. Ya. Orang sudah mempermasalahkan berapa kekayaan Perry Ya. setelah meninggalkan kedudukan ini. Ya. Nah, ini kelihatannya si Purbaya masih tabungannya masih kecil. Belum cukup. Jadi dia masih belum menepati janjinya. Iya. Ya, meskipun sudah lewat bulan Juni ya. Iya. Nah, tapi dugaan saya dia akan segera begitu, Mas. Akan mundur ya? Akan mundur dia. Ya. Ya, alasannya sama. Ternyata tidak mampu dia. Dan dia sudah memprediksi juga sebetulnya kalau tidak mampu, sehingga bulan Juni dia katakan dia mau mundur itu karena itu ya. Iya. Dan hebatnya lagi si Purbaya itu mengatakan bersamaan dengan itu pemerintahan kolaps, ya kan? Akan terjadi perubahan kepemimpinan. kepemimpinan Iya, nasional. ya kan? Nah, jadi ini nggak akan lama lagi, Mas. Iya. Jadi kalau
sampai si Purbaya itu akhirnya harus mundur, ya menyerah dia, ya kan, karena nggak jalan, apa yang dilakukan nggak jalan, ya. Dia mau industrialisasi, ya selain ilmunya nggak cukup, ternyata juga tidak menemukan entrepreneur, ya karena apa? Karena suku bunganya terlampau tinggi, Ya. ya karena suku bunganya terlampau tinggi, orang aras-arasen. Tapi kemarin kan sempat diturunkan sampai 2% kan? Waktu itu kan sempat diturunkan suku bunganya. Kalau turun ini dalam kondisi seperti sekarang ya, Iya. 0% aja Mas. Oh iya. Iya. Yang paling masuk akal ya. Iya, udah kondisi udah begini. Lapangan kerja nggak ada, bahkan pabrik-pabrik pada tutup. Investor meninggalkan Indonesia ya. Nah ini harus dipancing dengan cara itu. 0% ya. 0%. 2% nggak cukup ya. Nggak cukup, ya. Kalau dari 12% menjadi 2% ya oke lah. Oke, betul. Oke, ya. Nah, mungkin akan industrialisasi akan jalan. Tetapi sebetulnya kan seperti yang saya contohkan berkali-kali kan, itu banyak itu BUMN yang kerjanya sudah bagus ya, tetapi nggak dapat proyek, Betul. iya kan, ya apa tuh namanya, nah, itu harus ditelusuri, harus orang pinter yang menelusuri ya. Mudah-mudahan ada penggantinya si Purbaya itu. Ya. Dan saya sudah menemukan Mas, ada mantan menteri yang hanya 2 bulan pada masa lalu jadi menteri, itu mulai bicara. Nah ini bisa jadi penggantinya Purbaya. Fuad Bawazir. Buat Bawazir. Oh iya, kemarin bicara, betul. Bicara kan? Iya. Iya. Jadi ya boleh aja nanti kalau memang Purbaya sudah angkat tangan nggak bisa apa-apa, ya Fuad Bawazir menggantikan dia. Nah sekalipun ya dugaan saya ya itu tadi, sehebat-hebatnya orang beriman bertakwa, ya kan? Tapi kalau kemudian bergabung bersama penjahat, nggak jalan ya. Nggak jalan. Ya tapi bolehlah. Untuk diuji coba ya. Bolehlah apa tuh ya, paling nggak jangan sampai kosong tuh. Betul. Ya kan? Iya. Apalagi kalau kemudian orang mendapat kepercayaan. Iya. Orang menyampaikan kepercayaan lebih tinggi kepada Fuad Bawazir. Betul. Ya. Mungkin akan tertolong sebentar. Sementara. Ya, sebelum nanti akhirnya ya memang harus runtuh. Rejim runtuh dulu, baru diganti pemerintahan baru. Iya, itu baru bisa jalan. Nah, memang kemudian terserah kepada Fuad Bawazir atau yang lain-lain ya. Iya. Sebab kan sekarang ini lagi banyak seakan-akan ada kursi yang masih kosong kemudian diisi ya. Iya. Ya nggak apa-apa lah kemudian. Iya. Sebulan 2 bulan nggak berhasil ya nggak apa-apa, tapi kan gajinya udah naik. Ya betul. Miliaran. Ya. Paling tidak untuk mengamankan itu tadi perpindahan rejim. Betul. Dan saya tahu lah beberapa orang aktivis ini sudah mengincar. Betul. Ya memang mereka ahli ekonom ya, ada yang insinyur ya, ada doktor ya, yang dugaan saya mereka nggak apa-apa memberikan dukungan kepada Prabowo, ya kan? Iya. Bahkan ada aktivis hebat ya, nggak murahan ya, mengatakan wah dukungan kepada Prabowo semakin kuat. Ada aja ini orang-orang ini. Ya. Si Londo Ireng. Iya, padahal sebaliknya. Nah, iya. Ada survei itu. kemarin itu makin jauh tingkat kepercayaan terhadap ya kan sekarang Prabowo. udahlah sekarang tuh nggak usah bicara lagi, rupiah itu sudah 18.000. 18.000 ya. Iya 18.000 lah udah ya. 18.020. Hilang mengenai 16 atau 17 itu sudah tidak mungkin. Ketinggalan. Ya kan? Bahkan 18 naik jadi 19 itu lebih mungkin. Bahkan sampai 20. Iya sampai 20 ya kan.
Dr. Latuhin malah mengatakan 25 ya. 25.000 ya. 25.000. Bahkan tahun ini loh katanya. Tahun ini. Iya. Jadi begini maksud saya. Oke saja si Purbaya mundur ya, mengikuti Perry ya. Lalu digantikan oleh seseorang ya. Iya. Antara lain misalnya si Fuad Bawazir ya. Tetapi ini juga nggak akan lama. September Oktober itu ya menjelang 2 tahunnya dia ya, 2 tahunnya si Londo Ireng ini ya. Iya. Ini sangat mungkin pemerintah ini kolaps. Iya. Ya, pada saat rakyat menjerit, pada saat upaya-upaya demonstrasi ya berjalan, termasuk omongannya Prabowo sendiri. Kalau nggak suka sama saya, demo aja di jalan. Betul. Itu kan omongannya, seakan-akan dia menantang loh. Yeah. Ya mudah-mudahan terkabul apa yang diomongin itu. Terkabul apa yang diomongin itu. Betul. Menjadi senjata makan tuan. Betul. Ya. Dan kita akan segera menyaksikan ya sebelum tahun ini berakhir bahkan ya. Iya. Ini akan terjadi keruntuhan. Oke. Ya, dan ini juga sudah harus menjadi perhatiannya Fuad Bawazir atau yang lain-lain. Betul. Ya, ingat aja lo, kenapa nggak mau sabar nunggu pemerintahan baru yang lebih baik? Iya. Iya, tapi paling tidak untuk mengamankan sistem yang di dalam lah. Iya, Bisa lah. Iya. Gitu. Ya paling nggak Budiman Sujatmiko dan lain-lain itu jangan sampai dengan mundurnya Purbaya. Lalu gajinya nggak jalan. Ya, supaya mengamankan itu. Iya, ya. betul. Ya nggak cuma Budiman saja, tapi yang lain-lain ya termasuk Puan Maharani. Iya.